Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang, Yuda tidak akan bisa mengelak lagi bahwa dirinya itu memang benar-benar Galang. Nah, kira-kira bagaimanakah percakapan antara Galang dan juga Bu Zora nantinya ketika Bu Zora memperlihatkan hasil tes DNA antara dirinya dan juga Galang? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di beberapa episode lalu kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Zora yang mulai curiga bahwa Yuda itu adalah Galang. Zora pun mencari cara untuk membuktikan semua itu, karena selama ini Yuda memang selalu bersikap cuek kepada dirinya. Akhirnya, Zora menemukan sebuah ide untuk melakukan tes DNA. Zora akhirnya masuk ke kontrakan Yuda ya kawan-kawan, dan di sana Zora mengambil beberapa helai rambut dari sisir Yuda, sehingga Zora akhirnya melakukan tes DNA antara rambutnya dengan rambut Yuda. Zora sangat berharap bahwa Yuda itu memang benar-benar Galang ya kawan-kawan, karena jika memang Yuda itu benar-benar Galang, Zora pasti akan sangat bahagia karena pencariannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Ya, meskipun dulu Zora telah meninggalkan Galang bersama dengan ayahnya demi untuk harta dan juga kekayaan Bastian Rahardian, namun naluri seorang ibu akan selalu menyayangi anaknya. Ya, meskipun Zora sangat membenci ayah Galang, namun Zora benar-benar sangat mencintai Galang karena memang Galang itu adalah anak kandungnya ya kawan-kawan. Bahkan setelah meninggalkan Galang, saat itu Zora menyuruh anak buahnya untuk mencari Galang, namun tidak pernah ketemu, hingga pada akhirnya Zora mendapatkan berita bahwa Galang telah meninggal dunia. Zora benar-benar sangat hancur ya kawan-kawan. Namun setelah melihat Yuda, Zora memiliki harapan kembali ya kawan-kawan bahwa Yuda itu adalah Galang. Dan ternyata hasil tes DNA membuktikan bahwa Yuda itu adalah Galang. Di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana Zora yang akan menemui Yuda ya kawan-kawan. Zora saat itu mengajak Yuda untuk berbicara berdua empat mata ya kawan-kawan, karena ini adalah sebuah rahasia yang tentunya tidak boleh diketahui oleh banyak orang di rumah Bastian Rahardian. Dan Zora tentunya juga tahu maksud dan tujuan Yuda datang ke rumah itu, tentunya karena ada sesuatu. Oleh karena hal itu, akhirnya Yuda pun terpaksa harus menuruti keinginan dari ibunya ya kawan-kawan, karena saat itu Yuda sudah tidak bisa mengelak lagi ya kawan-kawan. Zora saat itu memeluk Galang dengan sangat erat. Itu adalah pelukan seorang ibu yang sangat merindukan anaknya. Saat itu Zora benar-benar menangis. Zora saat itu mengatakan kepada Galang bahwa dirinya benar-benar hancur ketika mengetahui bahwa anaknya telah meninggal dunia akibat insiden ledakan kapal. Namun ternyata anaknya itu masih hidup, dan Zora sangat bersyukur. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saat itu Zora bertanya kepada Galang jika Galang benar-benar sangat mencintai Amira. Lalu mengapa Galang datang ke rumah Bastian Rahardian menyamar sebagai Yuda dan berpura-pura tidak kenal dengan Amira. Galang tentunya tidak mau terpancing dengan semua itu ya kawan-kawan, karena ini adalah sebuah misi rahasia dari Lian Bagaskara. Galang juga takut apabila nanti ibunya itu tidak bisa menjaga rahasia. Namun yang pasti, saat itu Galang mengatakan bahwa dirinya hanya ingin dekat dengan Amira. Ya, meskipun saat ini Amira terlihat sangat dekat dengan Aksa, namun melihat Amira bahagia, itu sudah membuat Galang bahagia. Ya, Galang berpura-pura biasa-biasa saja ya kawan-kawan, agar Zora tidak curiga bahwa kedatangan Galang dalam kehidupan Zora kali ini itu berniat untuk menghancurkan Bastian Rahardian. Galang sengaja menyamar karena memang Bastian itu sudah tahu bahwa Galang itu adalah anak Benny, yang bahkan sebelumnya Bastian juga ikut andil dalam kecelakaan kapal tersebut. Dengan penyamaran ini, Galang bisa lebih leluasa untuk dekat dengan Amira dan bisa memantau serta menjaga Amira dari dekat. Zora benar-benar tak habis pikir dengan cara pikir Galang ya kawan-kawan, padahal Galang sudah jelas-jelas tersakiti dan ditinggal oleh Amira, namun Galang masih bersikap seperti itu untuk menjaga Amira. Meskipun Amira memang sekarang sudah mulai jatuh cinta kepada Aksa, namun perasaan cinta Galang kepada Amira tidak pernah padam ya kawan-kawan. Galang masih sangat mencintai Amira dan berharap suatu saat nanti Amira akan kembali ke pelukannya. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan, karena memang alur ceritanya makin hari makin seru ya, makin membuat kita semua greget dan penasaran. Kira-kira setelah nantinya Zora tahu bahwa Yuda itu adalah anak kandungnya yang sangat berharga, apakah sikap Zora terhadap Yuda akan berubah atau justru sebaliknya, Zora malah justru akan pura-pura tidak mengenal Yuda di rumah itu ya kawan-kawan, untuk melindungi keselamatan dan juga kesehatan Galang. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.